Ya, sobat jalan-jalan, balik lagi nih. Kali ini kita akan mengunjungi wisata edukasi yang bernuansa hutan. Secara Indonesia itu terdapat banyak sekali hutannya. Yuk kita belajar dan cari tahu. Ikuti terus jalan-jalan yuk. Sobat jalan-jalan, balik lagi nih sama aku Kiva di Jalan-Jalan Yuk. Sobat jalan-jalan, kali ini aku lagi ada di salah satu museum yang ada di Jakarta Pusat. Nah sobat jalan-jalan, museum ini merupakan museum yang menjadi satu-satunya museum tentang kehutanan di Indonesia. Nah Kiva peroleh itu dari browsing-browsing nih sobat jalan-jalan, karena Kiva mau datang ke sini. Jadi buat sobat jalan-jalan di rumah yang mau menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, apalagi nih sobat jalan-jalan yang punya anak-anak, kayaknya ini tempat yang pas banget buat sobat jalan-jalan ajak keluarganya atau anak-anaknya untuk berlibur menghabiskan waktu weekend. Emang apa sih Kif namanya? Namanya adalah Museum dan Perpustakaan Djamaluddin Suryo Hadikusumo. Nah buat sobat jalan-jalan di rumah, apakah udah tahu atau belum tahu? Kalau misalkan kalian belum tahu, kalian harus banget nih datang ke sini, dan bisa kalian lihat nih di belakang Kiva sudah ada di pintu masuknya, dan Kiva nanti mau masuk ke dalam sama jalan-jalan. Kira-kira keseruan seperti apa sih Kiva di museum ini? Kalau kalian kepo, langsung aja ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Muspera, Museum Perpustakaan dan Arboretum, merupakan satuan kerja yang berada di bagian tata usaha kementerian, subbagian karya cetak dan kepustakaan, Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Muspera mulai dibina pada bulan Agustus 1983 di bawah struktur organisasi Badan Pengelola Gedung Manggala Wana Bakti. Sejak bulan Juli 2012 dikelola oleh Kementerian Kehutanan yang saat ini berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Kerja 2014 hingga 2019. Jalan-jalan yuk! Nah sobat jalan-jalan, sekarang aku sudah ada di dalam dari museum ini, dan ketika kita masuk, kita itu langsung disambut oleh berbagai jenis kayu yang ada di sini, dan itu tuh di sini juga disediakan nama-nama Latinnya. Jadi kalau sobat jalan-jalan datang ke sini, kalian bisa sambil belajar nih, dan kalian tahu karena lihat deh, tuh di sini kita bisa lihat ada berbagai jenis kayu. Nah selanjutnya nih sobat jalan-jalan, Kiva mau lanjut untuk ngepoin tentang tempat ini dan ketemu sama orang yang tahu tentang tempat ini. Langsung aja ikutin terus jalan-jalan yuk. Melalui surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Muspera, Museum Perpustakaan dan Arboretum ditetapkan dengan nama Museum Insinyur Djamaluddin Suryo Hadikusumo. Berlokasi di Blok 7 Komplek Gedung Manggala Wana Bakti. Museum Kehutanan Insinyur Djamaluddin Suryo Hadikusumo terdiri atas 2 lantai. Lantai pertama menyajikan informasi mengenai artefak kehutanan dan ragam jenis hutan yang dirangkum dalam bentuk diorama. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Aku Kiva Kak, ini dengan kakak siapa nih? Saya Firman Maulana, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebetulan kamu lagi di mana nih? Lagi ngapain? Aku lagi mau belajar nih ke sini sambil ngabisin waktu weekend nih, dan juga mau nyaranin ke sobat jalan-jalan nih Kak Firman. Nah, Oke, terus buat sobat jalan-jalan, kalau misalkan lagi weekend atau ada waktu luang, mampirlah ke Manggala Wana Bakti. Di sini kita punya museum kehutanan yang sangat sip. wow, keren nih. Kalau untuk selanjutnya di Museum Kehutanan ini memang kita itu bisa menemukan apa sih Kak Firman? Mungkin ketika tadi Kiva masuk, Kiva kayak ngeliat ada kayu-kayu, dan mungkin tadi disebutkan juga ada fosil. Nah, boleh nggak sih dijelasin? Jadi di sini banyak sekali koleksi dari Museum Kehutanan ini. Kita mulai, karena ini visi misi dari Museum Kehutanan ini, dia itu untuk sebagai bukti sejarah perjalanan para rimbawan, dan ini merupakan salah satu bentuk data dan informasi dari sejarah kehutanan yang ada di Indonesia. Makanya di sini koleksinya mulai dari kayu-kayu, fosil kayu, terus juga ada sejarah-sejarah dari rimbawan. Rimbawan itu jadi
mereka ikut berjuang juga pada zaman kemerdekaan. Nah, itu bisa dibuktikan ini ada koleksinya banyak sekali gitu di situ. Mulai dari dokumen apa segala macam, kemudian kita juga punya koleksi offset atau binatang awetan. Itu ada juga, kemudian ada pohon jati yang berumur 300-an tahun lebih. Dan banyak sekali. Pokoknya nggak rugi lah kalau datang ke sini ya. Wow, menghabiskan waktu weekend bersama keluarga, apalagi anak-anak ya, pas banget datang ke sini. Nah, kita sambil jalan-jalan dan ngeliat ini di depan kita itu ada apa sih, Kak? Ini ada kayu jati. Ini umurnya 336 tahun, Mbak. Wow, 336 tahun. Oke, dan berarti pohon ini sudah menyaksikan banyak banget peristiwa ya? Banyak. Dan di sini juga ada penjelasannya ya, Kak Firman? Iya, banyak. Jadi di sini memang kita sengaja taruh beberapa kabel-kabel ini nih, dalam tanda kutip kabel. Ini sesuai dengan ulir kambiumnya. Ini kita kasih biar keterangannya biar pas dengan sejarah-sejarah yang baik dari sejarah kehutanan di Indonesia maupun dari sejarah Indonesia itu sendiri. Ini mulai dari tahun 44 sampai tahun 77 ada di sini. Iya. Dan ini tahun 82 ditebangnya. Dan kita jadiin koleksi di sini. Keren sekali. Sambil kita jalan ke sebelah sini nih, Kak. Tadi kan Kakak mention di sini ada yang hewan yang diawetkan ya? Iya, offset namanya. Offset. Tujuannya itu untuk apa sih? Mungkin bisa dijelasin. Jadi offset ini tujuannya sebenarnya lebih ke arah edukasi ya. Edukasi ke siapapun yang mengunjungi museum kehutanan, baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua, terkait tentang hewan-hewan yang ada di hutan Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini ada harimau Sumatera, penyu sisik, terenggiling, sampai cendrawasih. Itu ada beberapa macam offset di sini. Dan kita juga rencananya akan menambah lagi offset-offset ini. Ada beberapa puluh offset hewan yang akan masuk ke sini lagi. Wow, keren banget Sobat Jalan-Jalan. Jadi ini adalah gambaran hewan-hewan yang hidup di hutan Indonesia ya. Betul. Dan kalian bisa lihat ini detail banget. Dan kita juga bisa sambil belajar ya bahwa kalau misalkan tidak ada hutan di Indonesia, bagaimana kehidupan dari hewan-hewan ini, betul tidak? Iya. Kita harus melestarikan hutan sambil kita tahu nih sejarahnya di Museum Kehutanan. Harus dong, soalnya kan ini tahun ini kita juga salah satu tema lingkungan hidup di Indonesia tahun ini terkait dengan natural loss, jadi kehilangan sumber daya hayati di Indonesia. Nah makanya kita harus jaga nih. Itu ada, kita kan termasuk paru-paru dunia juga ya. Betul. Oke, wow, obrolannya semakin menarik, tapi Sobat Jalan-Jalan kita harus istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan yuk. Ayo Kak Firman gitu. Ya, balik lagi nih sobat-sobat. Untuk lantai 2-nya terdapat di antaranya perpustakaan, foto-foto tentang dunia kehutanan. Museum Kehutanan menyimpan koleksi sebanyak kurang lebih 736 artefak mengenai gambaran sejarah kehutanan. Aneka artefak tersebut ditampilkan baik di dalam maupun di luar gedung. Fungsi dari Museum Kehutanan Insinyur Jamaluddin Suryo Hadikusumo ini adalah untuk mendokumentasikan segala kegiatan dalam bidang kehutanan yang memiliki nilai sejarah dari zaman ke zaman. Jalan-jalan yuk! Selanjutnya Kak Firman, kalau di museum ini tuh kita bisa nemuin berapa sih total koleksinya dan juga terdiri dari berapa lantai? Ini ada 800-an. Ada 800-an koleksi yang ada di sini. 800-an lebih di sini. Ini ada 2 lantai. Yang pertama ini yang di bawah ini museum, di atasnya perpustakaan. Oh, baik. Itu perpustakaan juga kita punya koleksi yang dari tahun lama tuh. Dari tahun Belanda. Wow, masih ada gitu. Sekali. Dan nah, ini Viva nih bisa lihat nih. Koleksi-koleksi kita nih mulai dari kulit jati, jadi hasil-hasil hutan, kulit jati, kayunya. Kemudian ini peralatan tradisional kehutanan waktu dulu.
kita pakai kapak kayu, kapak batu, gancu apa segala macam. Kemudian ini yang agak lebih modern, kita udah mulai pakai chainsaw, udah pakai gergaji mesin. Kemudian ada palu-palunya segala. Ini untuk alat untuk mengeksploitasi waktu itu. Jadi kalau misalkan kita ada hutan produksi, kita eksploitasi, kita pakai alat-alat tersebut. Oke. Jadi di sini ada alat-alat, juga ada kayu-kayu yang tadi apa Hasil hutannya. Wow, keren sekali kanan kiri. Dan selanjutnya nih, Kiva kepo banget sama yang sebelah sini, palpetak ya? Palpetak. Palpetak. Iya. Nah, bisa dibahas nggak nih Kak Firman? Ini dari kayu jati nih. Ini tebel untuk banget ya. menandakan kawasan biasanya. Jadi untuk antara petak yang satu dengan petak yang lain dulu pakai tandanya pakai ini untuk ngebedainnya. Jadi orang tahu nih ini umurnya berapa, dipanen pas kapan kayak gitu. Oh gitu. Ya. Ini contohnya ketika Ini diberdiri. contohnya. Jadi ini dibakar dulu. Dan ini Oke. butuh waktu lama, bisa berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu Oke. untuk jadi. Karena memang dia pohon jati kan, memang Iya. fakta menariknya dari pohon jati seperti itu ya Kak ya? Ya, dia kalau misalkan dibakarnya susah, tapi ketika udah terbakar, madaminnya juga susah. Oke, Gitu. wow, paling awet lah ya. Iya. Nah selanjutnya sebelah sini ada apa Kak? Di sini ada alat-alat yang digunakan oleh zaman Belanda dulu tuh, namanya ontel nih. Kalau misalkan dulu mandor-mandor itu biasanya mereka buat kayu-kayu yang udah dieksploitasi, ditaruh di kereta. Nah ini mereka ngecek pakai ini, pakai ontel ini. Ini masih pakai tangan manusia nih di belakang. Biasanya mandornya di depan, ntar ngeliat aja. Oh gitu ya. Nah terus selanjutnya ini juga apa Kak? Ini gerobak sapi. Dulu ngangkut kayu jati kita masih pakai sapi. Jadi makanya kita mulai dari peralatan yang paling tradisional nih, kalau dulu pakai ini, kemudian beralih ke yang tadi kereta itu, pakai ontel itu. Nah ini yang lamanya nih, versi lama gerobak sapinya. Kalau pakai sapi ini. Ini sebelah sini ada apa nih Kak? Sama ya? Ini kuda-kuda namanya. Ini lebih lama lagi. Oke. Ini buat ngangkut dari misalkan dari tempat-tempat yang sulit, ini biasanya pakai ini kalau zaman dulu. Oke, keren. Tuh kan, coba Di jalan-jalan Sumatera sini. sama Kalimantan ini. Ini ada apa nih Kak? Ini Taman Nasional kita, ini Bromo Tengger Semeru, Gunung Semeru. Ini pengelolaannya itu ada di bawahnya Kehutanan. Nah, jadi kita ada 5 dikepalai oleh Kepala Balai Besar Bromo Tengger Semeru. Oke, Ya. jadi di bawah kehutanan ini ada ada Taman Nasional ya Kak ya? Iya, betul. Ini ternyata di bawah pengelolaannya Kementerian Kehutanan. Oh baik. Nah, kalau misalkan Taman Nasional itu, nah ini kan kayak ciri khasnya nih, yang kita ciri khas kan ini gajah. Di Waikambas, ini balai latihan gajah. Oh ya? Iya, kalau misalnya ke sana nanti bisa ikut tuh, Oh ya? mandiin gajah. Oh ya? Wow, nggak ditendang saya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Firman, tadi Kiva sama Kak Firman ngeliat-liat tentang Taman Nasional. Nah, Ya. memangnya di bawah Kementerian Kehutanan itu ada berapa banyak sih Taman Nasional? Kita ada banyak ya, kita ada 54 taman nasional, itu tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Nah yang tadi Viva lihat nih, salah satu yang besar-besarnya nih ada Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, tadi ada Taman Nasional Komodo, terus tadi yang ada gajahnya itu Taman Nasional Waikambas. Oh baik. Itu memang terkenal dengan gajah Sumateranya. Nah, sini kan offset-offsetnya bisa dilihat nih. Ini ada badak Sumatera, kemudian ini badak Jawa. Ini rangka tulangnya badak Jawa. Oke. Jadi kita bisa lihat langsung loh Sobat Jalan-Jalan kalau kita datang ke sini, dan nanti juga kita dijelasin ya sama pemandunya ketika datang ke museum, atau scan barcode sekarang sistemnya Kak? Sekarang saat ini kita ada kuratornya, nanti ada guide-nya, ada kawan-kawan dari museum nanti yang bantu ngejelasin biasanya. Tapi karena pandemik, Baik. jadi kalau misalkan mau ke sini tolong hubungi kami dulu. Jadi konfirmasi, kita juga menyediakan wisata edukasi secara virtual sekarang. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ada sekolahnya atau komunitasnya yang ingin tahu tentang kehutanan, ya silakan aja hubungi kami. Kita punya media sosial juga, ada di Instagramnya juga. Museum Kehutanan juga memberikan unsur edukasi, informasi, serta rekreasi kepada para pengunjung.
Koleksi dari museum ini berunsur ilmiah sehingga dapat digunakan sebagai penunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan. Serta berdaya hidup sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dan ilmuwan. Jalan-jalan yuk! Mbak Viva, nah ini kita masuk ke bagian dimana ini hasil-hasil dari kehutanan. Jadi kita ngebagi dua tuh hasil-hasil kehutanan, ada hasil hutan kayu, ada juga hasil hutan non kayu. Nah ini hasil hutan kayu nih, termasuk di sini kayu-kayu yang tadi Mbak Afifa lihat. Ini juga ini ada jenis rotan. Ini hasil hutan kayu. Ini rotan yang biasa kita jadiin anyaman, jadi tikar, apa segala macam. Terus ini hasil hutan non kayu nih. Ini alat-alatnya untuk ngambilnya. Jadi selain kayunya sendiri, ada lagi yang dimanfaatkan dari hutan itu. Contohnya resinnya, ini getahnya, karet biasanya, getah pinus, getah karet. Itu biasa jadi resin, nanti itu dipakai buat industri biasanya. Oh ini ya gambarannya ya, kalau misalkan dia keluar dari kayu tersebut. Ini ya, karet ya? Biasanya disadap tuh sama petani-petani hutan, juga termasuk ulat sutra. Gitu. Maksudnya gimana? Iya, jadi di hutan itu selain kayunya, biasanya petani hutan itu mereka ngambilin sarang-sarangnya ulat sutra atau membudidayakan. Biasanya kalau sekarang ini kita arahkan ke sana, ada budidaya ulat sutra. Nah itu nanti hasilnya itu, kokunnya itu, pompongnya itu nanti diolah jadi benang sutranya. Benang sutra. Termasuk nanti hasil hutan non kayu itu termasuk ada madu, seperti itu kan hasil dari hutan. Ada kulit kayu, kalau kulit kayunya sendiri itu banyak, bisa jadi anyaman, bisa jadi kerajinan tangan, kemudian juga bisa jadi yang wayang-wayang kulit itu. Itu ada yang juga dari kulit kayu. Kalau sebelah sini ini peralatan tradisional yang dari Papua. Kalau yang ini khusus dari yang Papua. Peralatan tradisionalnya ini ada yang dari daerah timur, ada dari Papua, Sulawesi, kemudian ada dari Kalimantan juga, Sumatera. Ini peralatan tradisional yang dipakai sama suku-suku di Indonesia yang terbuat dari kayu. Iya. Rata-rata memang kayu ya dari. Iya, betul. Makanya hargai kayu. Iya betul. Seru nih Kak Firman. Dari tadi kita udah dijelasin bahwa di sini tuh ada apa aja. Selanjutnya Kiva mau kemana sobat jalan-jalan? Makanya jangan kemana-mana. Ikutin terus di jalan-jalan. Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Oke sobat jalan-jalan, tidak hanya edukasi, di sini juga terdapat tempat nongkrongnya loh, yang dipadu dengan arboretum. Arboretum sendiri berasal dari kata arbor yang berarti pohon dan retum yang berarti tempat. Sedangkan arboretum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berbagai pohon ditanam dan dikembangbiakan untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Bisa dibayangkan kan sobat jalan-jalan ngopi di tengah taman yang banyak pepohonan. Jalan-jalan yuk! Nah, sekarang kita ada di sini nih, Mbak Fa. Wow, lihat sobat jalan-jalan di sebelah kita ada kereta uap nih, kereta uap. Ini lokomotifnya ada di sini. Oh, ini ya. Wow, lihat di sebelah jalan-jalan keren banget. Terus juga tadi di sana ada ini ya, Kak? Visual dari apa tuh? Visual dari gerobak kayu tadi, gerobak sapi. Gerobak sapi. Jadi yang tadi kita lihat di dalam itu kan alatnya tuh. Nah, ini visualisasinya. Jadi zaman dulu tuh yang namanya kayu itu ditarik ke sini. Nah, ditarik memakai tenaga sapi. Nah, kemudian zaman berubah, kita pakai kereta. Kereta uap ini ya. Kereta uap. Nah, ini sumbangan dari teman-teman di perhutani waktu itu. Jadi pas peresmian kita dikasih salah satu kereta yang memang dipergunakan untuk mengangkut kayu. Nah, bedanya memang agak sedikit berbeda nih konsepnya kita dengan museum lain. Kalau museum lain kan kalau yang begini-begini itu biasanya ada di dalam. Nah, kita di luar nih. Karena buat ngejagain kayu ini nih. Oh, ada kayu juga ya ini? Iya, itu. Jadi ini fosil kayu yang usianya udah puluhan ribu tahun. Ini 10.000 tahun. Wah,
Ini fosil kayu. Udah Fosil kayu menyerupai batu kamper nggak sih? dari, iya udah berbatu, udah jadi fosil. Udah jadi fosil, iya udah mengeras. Ini adalah jenis fosil kayu dari jenis kayu kamper. Kamper yang ada di Rangkas di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Sekarang udah punah, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, sekarang hanya kerabatnya tuh yang di Kalimantan, kamper yang di Kalimantan. Sekarang kayak gini udah nggak ada. Wow, keren banget Kak Firman. Jadi ini merupakan fosil yang menjadi peninggalan dan Iya. sudah lama sekali, 10.000 ya tadi? Iya, ini 10.000 tahun usianya nih kayu ini. Nah, lalu untuk kereta uap ini berarti bersamaan dengan didirikannya museum ini ya? Ya, ini dibawa kemari sama kawan-kawan di Perhutani sekitar tahun 83 lah, pas lagi beresmikan ini. Oke, Pas jadi- zamannya Pak Soeharto. Saling berkesinambungan ya. Ya. Nah, selanjutnya Kak Firman, kita ini Kiva ini mau diajak kemana sih? Ada, kita lihat nanti ya. Ada Arboretum namanya. Apa tuh? Arboretum itu jadi taman koleksi hidup nanti. Oke, Nanti kita lihat aja. oke, Nanti yuk. di situ juga ada kafe yang keren loh. Oh ya? Iya. Langsung Sip. aja ya sobat jalan-jalan. Lewat mana Kak? Sini? Oi, yuk. Ya, oke. Wah, sobat jalan-jalan, tadi Kiva habis pesan minuman milkshake. Nah, Kak Firman pesan apa? Saya pesen kopi. Oke. Kopi. Ngomong-ngomong emang kita lagi di mana sih Kak? Nah, jadi buat sobat jalan-jalan ya, ini selain di Manggalawana Bakti ini, selain Museum Kehutanan, kita juga ada yang namanya Arboretum Lukito. Di sini ada Arborea Cafe juga. Oke, yang di belakang kita ini ya. Ini Arboretum ini salah satu ruang terbuka hijau di Jakarta. Ya, jadi ini salah satu taman hutan kota yang ada di tengah-tengah kota nih. Ini kan Tanah Abang nih pusat Iya, nih. betul. Crowded kecamatannya. lah ya Iya. istilahnya. Jadi kalau buat sobat jalan-jalan yang udah capek di lagi ada kondisinya di tengah kota, capek, silakan kemari. Bisa ya Jadi- buat umum? Ini terbuka untuk umum, terbuka untuk umum. Di sini jadi selain menikmati segarnya pohon-pohonan yang ada di sini, sejuk kan? Iya, betul. Nah, kita juga bisa minum makan di sini, pesan makanan di Arborea Cafe. Baikan di sini. Oke. Hmm. Dan di sini juga tadi kita lihat-lihat ada pohon yang ada tanda dari negara lain. Itu apa Kak? Boleh? Nah, jadi Arboretum ini selain tempat taman koleksi buat tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, ini juga saksi dari sejarah. Dulu itu di tahun 1978 itu ada Kongres Kehutanan Internasional. Wow. Nah, pohon-pohon yang ada di sini kebanyakan itu ditanam oleh peserta delegasi, baik dari negara-negara yang mengikuti Kongres Kehutanan tersebut, baik dari Asia, Afrika, Amerika sampai ke Filipina. Eropa. Iya. Keren sekali. Banyak di sini selain Filipina, tadi yang dekat itu Filipina, ada Libya, ada ini. Terus ada juga yang dari organisasi internasional, WEF apa segala macam. Wow, jadi ada nilai sejarahnya ya? Iya, Dari- itu 1978 loh. Gila, belum lahir saya. Wow, keren banget sobat jalan-jalan. Jadi ketika kalian datang, kalian itu nggak cuma bisa menikmati museum kehutanan saja ya, Iya. dapat ilmunya dan nilai sejarah dari kehutanan di Indonesia, Di Indonesia, sendiri. iya. Kalian juga bisa menikmati. Di sini ada kafe Ya. dengan suasana yang sangat sejuk. Walaupun kalian bisa mendengar suara traffic yang padat ya di luar sini, tapi tetap kita berasanya itu kayak lagi ada di tengah hutan. Iya. Sambil kita minum nih sekarang. Keren sekali. Nah, mungkin nih sobat jalan-jalan di rumah, Kak Firman sudah mulai kepo. Dan mereka mulai pengen tahu nih, apakah ada sosial media yang tadi sempat disebutkan sebelumnya buat tahu. Apalagi katanya harus menghubungi dulu nih. Nah, boleh nggak dikasih tahu kejelasannya Kak? Oh, oke. Kalau sosial media kita bisa lihat di Instagram ada Museum Kehutanan. Ketik aja Museum Kehutanan, nanti di search di situ ada. Nah, di situ bisa hubungi di situ lewat DM ataupun lewat kontak person yang ada di media sosial itu, ataupun bisa menghubungi humas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Wow, terima kasih banyak ya Kak Firman. Ya, atas sama-sama, waktunya. Syifa. Udah ngejelasin Kiva dari awal, Kiva pun jadi tahu nih bahwa di Indonesia sendiri kita punya loh museum yang memiliki nilai sejarah tentang kehutanan di Indonesia. Betul. Apalagi Indonesia sendiri merupakan paru-paru di dunia ya, nomor 2. Salah satu paru-paru dunia. Kita hutan tropis terbesar kedua setelah Amazon. Nah, Kak Firman kayaknya udah 30 menit nih kita nemenin Sobat Jalan-Jalan dan udah ngasih tahu informasi tentang museum ini. Saatnya kita untuk pamit undur diri Sobat Jalan-Jalan. Jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-jalan yuk.